Pemirsa, jumlah pegawai negeri sipil saat ini dinilai terlalu besar. Karena itu pemerintah hendak memangkas sekitar 1 juta PNS hingga tahun 2019. Selain itu ternyata ditemukan lebih dari 57 ribu PNS fiktif yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan data pemerintah, jumlah PNS saat ini mencapai 4,5 juta. Jumlah itu setara dengan 1,77% jumlah penduduk. Idealnya adalah 1,5% jumlah penduduk atau 3,5 juta PNS. Hingga 2019 akan ada 500 ribu PNS yang pensiun, sehingga untuk mencapai jumlah 3,5 juta masih butuh pemangkasan 500 ribu PNS. Pemerintah berencana mem-PHK PNS malas. Menurut data Kemenpan RB, jumlah PNS malas cukup besar. Indikasinya, banyak PNS yang bolos lebih dari 100 hari per tahun. Menurut ketentuan, PNS yang bolos 35 hari per tahun harus mendapat sanksi, sedangkan yang membolos 45 hari sudah bisa dipecat. Meski pemerintah berencana memangkas jumlah PNS, namun tetap akan ada penerimaan PNS baru dalam jumlah terbatas. Penerimaan PNS itu diutamakan untuk tenaga guru, tenaga perawat, dan lulusan sekolah dinas. Selain masalah jumlah PNS yang terlalu banyak, juga ditemukan ribuan PNS fiktif. Dari penyisiran hingga Januari 2016, ada 93 ribu PNS tak jelas. Setelah diteliti lagi, yang terbukti fiktif mencapai 57.724 orang. Temuan paling banyak ada di Kementerian Perhubungan sebanyak 7.000 orang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2.700 orang, Kementerian Pertahanan 2.000-an orang. Disusul BPN 1.800 orang dan Kementerian Keuangan 1.700 orang. Sedangkan daerah yang paling banyak PNS fiktif adalah DKI Jakarta sebanyak 1.250 orang. Triliunan rupiah uang rakyat hilang untuk menggaji PNS fiktif. Rata-rata gaji PNS saat ini 2 juta hingga 5 juta rupiah, dengan asumsi gaji 2 juta rupiah saja, uang negara yang hilang untuk gaji PNS fiktif mencapai 114 miliar rupiah. Dengan demikian, per tahun sebanyak 1,3 triliun rupiah disedot untuk gaji PNS fiktif. Itu dengan asumsi gaji 2 juta rupiah per orang. Kalau dengan asumsi gaji 5 juta per orang, maka jumlahnya akan lebih dari 2 kali lipat. Sebelum kita ke masalah PNS fiktif, saya ingin memastikan terlebih dahulu bagaimana Pak kelanjutan rencana rasionalisasi 1 juta PNS sampai dengan tahun 2019. Jadi gini Mas, sebenarnya kebijakan secara resmi tentang rasionalisasi ini tidak ada. Yang ada sekarang adalah kami menerapkan sistem pertumbuhan yang minus. Untuk penerimaan PNS. Tadi sudah disampaikan ada lebih kurang hampir 100 ribu per tahun PNS yang pensiun. Nah tentu yang pensiun ini sudah otomatis lowong pekerjaannya. Nah untuk itu kita juga sekarang mulai menerapkan sistem penerimaan yang sistem tesnya adalah sistem komputer. Sebentar, soal sistem yang negatif ini berarti kalau 100 ribu per tahun orang pensiun, berapa yang kemudian diterima menjadi PNS Pak? Nah kebijakan sekarang selama 2 tahun ini masih moratorium. Dari tahun 2014, 2015 kita tidak ada menerima dari umum ya. Kecuali tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Termasuk tenaga guru garis depan. Nah, kemudian terjadi sebenarnya. Ini artinya kalau 1 tahun 100 ribu misalnya, 5 tahun ke depan otomatis 500 ribu orang lebih kurang, pensiun. Iya akan pensiun. Nah untuk itu kami juga dan kemudian di situ dilaporkan pegawai-pegawai yang melanggar aturan. Dan bahkan setiap bulan itu